Dua, untuk penyebaran misi dan propaganda penyebaran agama Kristen ke seluruh dunia. Dan ini merupakan amanat agung dari Yesus. Ini menurut keyakinan Kristen. Nah, ayat ini ya, yang istilah itu amanat agung Yesus, ya, ayat amanat agung Yesus, pada saat pejabat Presiden Jenderal Soeharto menyelenggarakan musyawarah kerukunan antar umat beragama tahun 1967, ketika mengajukan klausul, ya, ketika Jenderal Soeharto mengajukan klausul tidak diperkenankan menyebarkan agama kepada penduduk yang sudah beragama. Dari kalangan Islam yang waktu itu juru bicaranya Mr. Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri dan mantan Menteri Penerangan RI di zaman Bung Karno. Kemudian dari pihak Hindu dan Buddha menerima usulan dari Presiden Soeharto. Tetapi pihak Katolik dan Protestan, ya, Kristen Katolik dan Kristen Protestan, menolak klausul yang diajukan oleh Presiden Soeharto waktu itu. Ya, jamaah sekalian, saya lupa sampai apa bulan lalu itu ada catatannya itu. Sampai apa? Soalnya kemarin safari dakwah di Balikpapan, jadi materinya materi Natal ya banyak yang udah. Al-Mumtahanah ayat 8 itu. Umat Islam di rumah Yusuf adil pada setiap orang. Bukan itu. Al-Furqan 72. Oh, Al-Furqan 72. Ya. Bukan Mumtahanah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, saya teruskan dulu surat Al-Furqan ayat 72. Nah, ini sudah selesai. Nah, saya ulangi lagi tentang hukum merayakan Natal. Ya, ini biar kita mengingat-ingat. Meskipun Natal tidak ada ajaran atau dasar hukumnya pada kitab suci Kristen, dan pendiri agama Kristen yaitu Paulus dan tokoh-tokoh agama Kristen mulai abad pertama sampai abad keempat Masehi tidak pernah merayakan Natal. Tetapi bagi umat Kristen, terutama sekarang ini, terutama yang di Indonesia, Natal memiliki arti yang sangat penting bagi mereka. Sebab apa? Satu, untuk meningkatkan kepercayaan bahwa Yesus adalah anak Tuhan sekaligus Tuhan. Tanpa melalui Dia, manusia tidak bisa mendapatkan keselamatan dan tidak bisa masuk surga.
Ini menurut keyakinan Kristen. Nah, dua, untuk penyebaran misi dan propaganda penyebaran agama Kristen ke seluruh dunia. Dan ini merupakan amanat agung dari Yesus. Ini menurut keyakinan Kristen. Nah, ayat ini ya, yang istilah itu amanat agung Yesus, ya, ayat amanat agung Yesus, pada saat pejabat Presiden Jenderal Soeharto menyelenggarakan musyawarah kerukunan antar umat beragama tahun 1967. Ketika mengajukan klausul, ya, ketika Jenderal Soeharto mengajukan klausul tidak diperkenankan menyebarkan agama kepada penduduk yang sudah beragama. Dari kalangan Islam yang waktu itu juru bicaranya Mr. Muhammad Nasir, mantan Perdana Menteri dan mantan Menteri Penerangan RI di zaman Bung Karno. Kemudian dari pihak Hindu dan Buddha menerima usulan dari Presiden Soeharto. Tetapi pihak Katolik dan Protestan, ya, Kristen Katolik dan Kristen Protestan, menolak klausul yang diajukan oleh Presiden Soeharto waktu itu. Nah, bahkan wakil dari Kristen, yakni TB Simatupang, berdiri dengan suara lantang menolak klausul itu seperti macan luka. Ya. Nah, mengapa mereka menolak? Sebab mereka merasa mendapatkan amanat agung dari Yesus untuk menyebarkan Kristen ke seluruh dunia. Jadi kalau seandainya mereka dilarang, nah, otomatis mereka menolak.